Ini pertama surah Al-Maidah kan, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Ayeuna keur loba janji Kabupaten Tasik. Oh, Kabupaten Tasik keur loba janji deui. Kamari geus janji kan, kamari ayeuna janji deui. Ada janji deui. Ya ini mangga lah janjinya mudah-mudahan ditepati ya. Bukan naon janji-janji apa. Karena sekecil apapun akan dipinta pertanggung jawaban. Tapi kita juga janji makhluk terhadap Allah, kita terhadap manusia terhadap Allah. Ingat, kita juga selalu janji kepada Allah. Makanya jangan sampai kita janji kepada Allah kan bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji kan itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu apa? Janji. Apakah kita selalu ditepati itu janji kita kepada Allah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izinnya dan limpahan nikmat dari Allah, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk terus senantiasa melaksanakan salah satu bentuk ketaatan kepadanya, yakni bertolabul ilmi, tentunya untuk memperkuat kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita bersama. Dan tentunya ikhwatu iman sekalian, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, setiap langkah-langkah kita menuju majelis ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah, dan tentunya mudah-mudahan menjadi langkah-langkah penghapus dosa kita dan menjadi langkah-langkah diangkatnya derajat kita, dan tentunya mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa di sisinya. Ikhwatu iman rahimakumullah, yang pertama kami dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq dan Yayasan Abu Bakar As-Siddiq Al-Khairiyah mengucapkan kepada ikhwan sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan segala amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin yang kita maksimalkan dan kita targetkan dikabul oleh Allah, dan tentunya menjadi penggugur dosa-dosa kita semua. Yang kedua, bagi jamaah sekalian, alhamdulillah program kegiatan Ramadan rutinan tahunan di Masjid Abu Bakar As-Siddiq pada tahun ini bisa terlaksana kembali. Kami haturkan jazakallahu khairan katsira, barakallahu laka fi ahlika wa malika, atas kontribusi dan dukungan dari jamaah sekalian dari terselenggaranya program kegiatan rutinan di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan ikhwatu iman sekalian, alhamdulillah kita mengawali kajian di bulan Syawal ini merupakan kajian ahad pertama setelah bulan Ramadan. Alhamdulillah kita berkesempatan kembali menerima nasihat-nasihat ketakwaan dari Al-Ustadz Edi Junaidi, dan alhamdulillah Al-Ustadz sudah berada di hadapan kita semua, yang insya Allah tema yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan istiqomah ba'da Ramadan. Mudah-mudahan menjadi tadkirah untuk kita semua dan menjadi tambahan motivasi bagi kita semua agar kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya iman sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan, dan insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita mulai pada Al-Ustadz, dipersilahkan. Bismillah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifam muslimaw wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Hadirin ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa terus muji kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat tahmid. Alhamdulillah. Inilah kalimat tahmid yang kita selalu harus menyertai kita dalam setiap aktivitas kita. Jangan sampai kita banyak kalimat aduh daripada alhamdulillah. Jangan sampai aduh ya. Makanya kalimat aduh ganti dengan alhamdulillah. Kalau kalimat aduh itu adalah kalimat penyesalan, tapi kalimat alhamdulillah adalah kalimat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada prakteknya, kenyataannya kita masih banyak kalimat aduh. Makanya mangga nyeri tuur oge ganti ku kalimat alhamdulillah lamun nyeri tuur. Ulah sampaikan ka sakit kaki kita yang terucap kalimat aduh. Tapi kalimat alhamdulillah. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat alhamdulillah. Makanya alhamdulillah pada kesempatan ini, pagi hari ini, semoga Allah berkahi karena kita akan selalu didoakan, umat Rasulullah itu akan selalu didoakan itu di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Semoga di pagi hari ini, di bulan Syawal dan mengawali ini kajian jihad ngaji poe Ahad di Masjid Abu Bakar ini luar biasa. Mengawali karena bulan Syawal itu adalah bulan ibtidaul khair, mengawali kebaikan lagi. Bulan Syawal itu adalah irtifa'a yartafi'u, peningkatan. Bulan Syawal itu adalah istimroriyah, melanjutkan lagi kebaikan-kebaikan. Jadi bulan Syawal itu bulannya peningkatan. Bulan Syawal itu adalah mengawali lagi kebaikan-kebaikan. Bulan Syawal itu adalah istimror. Istimror itu adalah melanjutkan lagi. Karena seorang mukmin itu tidak pernah istirahat dalam beribadah. Fa idza faragta fansob wa ila rabbika fargob. Ketika sudah menyelesaikan satu urusan, apalagi urusan ibadah, urusan akhirat, ada lagi urusan-urusan lain lagi. Makanya tidak pernah berhenti seorang mukmin itu untuk senantiasa beribadah.
Karena semangat ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi semangat ibadah kita harus sampai kepada datangnya ajal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian sehingga datang al-yakin, datang ajal. Berarti ibadah itu, semangat ibadah itu bukan di bulan Ramadan saja, tapi harus sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita semangat ibadah hanya di bulan Ramadan saja, berarti kita jadi abdun hamba Ramadoni, hamba Ramadan. Kalau kita semangat ibadah di bulan Ramadan saja, tapi kita harus menjadi hamba Rabbani, hamba Allah, bukan hamba Ramadoni, bukan hamba Ramadan. Tapi ada yang sampai di bulan Ramadan di semangat, di luar Ramadan ngair. Tapi kita harus menjadi hamba Rabbani, hamba Allah yang senantiasa kita mentaati Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa meningkatkan tadi, ketika meningkatkan keimanan ini, keyakinan, karena dengan keimananlah ini modal menjadikan kekuatan kita, menjadikan semangat kita dengan adanya iman. Makanya kita harus belajar kepada anak-anak Gaza, anak kecil yang ada di Palestina, bagaimana keimanan mereka. Makanya kita harus banyak belajar kepada anak kecil yang di mana? Yang ada di Gaza, bagaimana keimanannya gitu. Inilah hadirin yang dirahmati Allah, dengan keimananlah menjadi apa? Menjadi kuat. Jadi keimanan nih, makanya kita yang akan dihadapi ini, persoalan-persoalan ke depan ini bukan semakin ringan gitu. Tantangan kita baik dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah, dalam urusan duniawi ke depan ini bukan semakin ringan, tapi semakin berat gitu. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, dituntut kita harus mempunyai modal, yaitu iman gitu. Keimanan, ketauhidan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang kita harus disiapkan, adalah keimanan. Makanya orang yang senantiasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita setiap hari kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Memohon kita kepada Allah, memohon dibimbing, ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, tidak semudah itu kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ternyata ada penghalang-penghalang. Di antara penghalang sirat itu adalah asyirku billah. Penghalang sirat itu adalah syirik, kemusyrikan. Penghalang sirat itu adalah al-maksiatu, kemaksiatan. Penghalang sirat itu adalah al-bid'atu, perbuatan. Ini penghalang sirat. Makanya berhati-hati hadirin yang dirahmati Allah, meskipun kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah, bimbinglah kepada jalan yang lurus, tapi kita masih melaksanakan kemusyrikan, masih melaksanakan kemaksiatan, masih melakukan perbid'ahan, ini jalan yang lurus juga akan bengkok kalau kita melaksanakan tiga hal ini. Kemusyrikan. Makanya luruskan hadirin yang dirahmati Allah, setiap ibadah kita luruskan niat kita. Jangan sampai kita menjadi syirik, karena ada syirik fin niat, syirik dalam niat. Makanya kita harus lillah, fillah, mardotilah. Makanya pengajian juga bisa jadi syirik kalau niatnya bukan lillah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, pengajian bisa syirik, bisa musyrik kalau kita niatnya
bukan karena Allah, tapi niatna karena ustadna sahanya ayeuna cenah gitu. Ustadna saha ayeuna cenah. Ah rek hadir cenah gitu. Ustad viral cenah kan gitunya. Baru kan hadir berarti ngajina karena naon? Karena ustad. Matakna lamun ngaji karena ustad bakal kecewa. Lamun ngaji karena ustad. Tapi ngaji teh kudu karena Allah. Ini lihat, luruskan niat dulu ya. Karena kita bisa jadi apa? Bisa jadi syirik, bisa mengko tah sirotol mustaqim teh. Terasa, tidak terasa. Kadang-kadang ini harus diluruskan dulu ya. Masalah apa? Masalah niat. Innamal a'malu binniat. Kadang-kadang ada di sebuah masjid ngaji itu karena ada apa? Gitu kan, ada konsumsi, ada snack, ya kan, itu kan, masya Allah kan seperti itu. Niatkan, luruskan, lillah, fillah, mardotilah. Inilah yang kita harus luruskan. Bilih jadi naon, bilih jadi syirik. Nah, ya, hadirin iman. Makanya ini luruskan kemaksiatan, keberbid'ahan ini juga, masya Allah, yang akan menghalangi sirat, yang akan menghalangi jalan yang lurus. Makanya kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa jalannya orang yang diberi nikmat? Adalah orang yang bisa menggabungkan antara iman, ilmu, dan amal. Jadi an'amta alaihim adalah orang yang bisa menggabungkan antara iman, ilmu, dan amal. Ghairil magdubi, bukanlah orang-orang yang dibenci oleh Allah, yaitu orang yang berilmu tapi tidak beramal. Magdub bukan jalannya orang-orang yang dolin, ada orang yang beramal tapi tidak berilmu, dolin. Makanya hadirin, berapa kali kita membaca surah Al-Fatihah. Makanya pahami hadirin yang dirahmati Allah. Jadi an'amta alaihim adalah orang yang bisa menggabungkan antara iman, ilmu, dan amal. Makanya sekarang bulan Syawal ini adalah 11 bulan ke depan adalah bulan pembuktian. Apakah amal kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya setiap kita ketemu di bulan Syawal, sebelum habis bulan Syawal mah kita selalu mengucapkan tahniyah, taqabbalallahu minna wa minkum, terus semoga Allah menerima amal ibadah kita. Tapi hadirin ikhwat iman, bukan hanya kita dalam ucapan semoga Allah menerima amal ibadah kita, tapi kita, apakah diri kita bisa merasakan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah masih ada, makanya, keistiqomahan dalam ibadah, ketaatan kita kepada Allah sampai 14 Syawal sekarang gitu. Yang biasanya 1 hari 1 juz berarti di bulan Ramadan, apakah masih bertahan sekarang di bulan Syawal 1 hari 1 juz berarti kita sudah 14 juz? Atanapi can sajud juz acan di bulan Syawal? Hari ibadah hayang diterima gitu kan. Tapi dina maca Quran oge san sajud juj acan. Kita bisa di bulan Ramadan itu tamat tarawih selama 30 hari. Apakah kita masih bisa bertahan sekarang? Kita sholat malam sudah 14 Syawal sekarang bisa melakukan keneh sholat malam. Bahkan di malaman takbir oge geus mulai gugur. Di malaman takbir geus sudah mulai gugur karena sedikit yang melakukan sholat malam. Karena di malaman takbir teh begadang gitu. Malaman takbir teh apa? Makanya ini hadirin yang dirahmati Allah, makanya kita tinggal muhasabah, introspeksi diri, apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karomah, kemuliaan seorang mukmin itu adalah dalam istiqomah. A'dhamu karomatul mukmin al istiqomah. Kemuliaan, agungnya kemuliaan seorang mukmin itu adalah
istiqomahan. Makanya ini a'dhamu karomatul mukmin al istiqomah. Makanya kita harus mempunyai karomah. Karomah itu kemuliaan. Makanya kita harus meraih kemuliaan seorang mukmin itu, kita harus menjadi orang-orang yang istiqomah. Tapi istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Istirahat. Yang ringan mah istirahat. Yang berat istiqomah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin, kita harus semakin yakin hadirin ikhwata iman, karena setiap pagi, setiap hari kita kedatangan tamu. Kita setiap hari itu kedatangan tamu, makanya harus sambut dengan keimanan. Apalagi tamu ini adalah tamu yang sifatnya gaib, yang sifatnya tidak kelihatan. Apa tamu setiap hari datang kepada kita? Yaitu rizki, takdir, dan kematian. Ingat, setiap hari kita kedatangan tamu. Merasakan kita kedatangan tamu. Kadang-kadang kita lalai hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap pagi kita selalu kedatangan tamu, yaitu rizki. Makanya mintalah rizki yang barokah. Ketika setiap hari kita kedatangan takdir, makanya mintalah takdir yang baik. Setiap hari kita kedatangan kematian, ajal, makanya mintalah kematian yang husnul khotimah. Ini ingat hadirin ikhwata iman. Makanya dituntut, kalau kita yakin bahwa setiap pagi kita kedatangan rizki, sing yakin terhadap rizki Allah. Makanya rizki itu bukan sebatas materi, tapi kesempatan, diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita bangun tidur, kita selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah, memuji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Berani ini rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang tak pertama kali kita bangun tidur, datang rizki, kesempatan hidup. Makanya kita memohon, memuji pada Allah dengan kalimat tahmid, alhamdulillah. Tapi kita tidak merasakan kadang-kadang ya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, langsung ketika kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, disunnahkan membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Berkaitan dengan apa itu? Berkaitan dengan kita harus selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza. Wah, dan seterusnya diakhiri dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullah la'allakum. Masya Allah hadirin, kalau kita sudah terbiasa membaca setiap bangun tidur 10 ayat terakhir di surah Ali Imran, Masya Allah, kita harus banyak berzikir. Alladzina yadhkurunallah, kita senantiasa harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dalam keadaan apapun, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Diperintahkan untuk mengingat Allah. Mengingat Allah itu bukan hanya dalam asma wa sifatnya saja, tapi mengingat Allah itu dalam perintahnya, dalam larangannya, dalam janjinya, dan dalam ancamannya. Jadi mengingat Allah teh karena 5 hal: asma wa sifatnya, perintahnya, larangannya, janjinya, dan ancamannya. Biasanya kita ingat ke Allah teh karena naon hukum? An asma aswi sifat nawungkunya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Tapi lanjutkan hadirin yang dirahmati Allah, kita harus selalu ingat itu kepada perintahnya. Makanya banyak yang tidak ingat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak
melaksanakan perintah Allah. Banyak yang tidak ingat terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masih banyak melaksanakan larangan Allah. Wala taqrabuz zina, wala tashrabul khamar, wala ta'kulu riba. Ini apa? Larangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidak zikir terhadap larangan Allah, masih keneh ngeureueuh kana naon tah? Kana larangan Allah, masih keneh terjebak dengan riba. Masih kene terjebak apa dengan larangan-larangan Allah, kemaksiatan yang lainnya. Inilah hadirin yang dirahmati Allah. Kita harus ingat terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Sementara janji Allah, innallaha la yukhliful. Kalau kita selalu ingat terhadap janji Allah, kita akan termotivasi, terdorong, karena janji Allah selalu ditepati. Seperti janji Allah kepada orang yang saum Ramadan kemudian dilanjutkan dengan saum 6 hari di bulan Syawal, wah pahalanya kasyami dahri, seperti saum setahun 360 hari, 6 hari 360. Masya Allah, ini teh janji Allahnya, betapa rahman dan rahimnya Allah. Saum 30 hari di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan di bulan Syawal 6 hari, pahalanya 360 hari. Masya Allah. Banyak yang melakukan? Banyak, insya Allah. Banyak yang melakukan, banyak. Karena apa? Ingat terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dirahmati Allah, janji Allah Subhanahu wa taala. Kemarin janji Allah itu di bulan Ramadan, Masya Allah. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu. Iman wahtisaban, dengan didasari dengan iman dan keikhlasan, akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Ghufira lahu ma taqaddama. Ini kan janji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Harus selalu ingat kepada janji Allah. Harus ingat terhadap ancaman Allah. Innallaha adzabun syadid, adzabun alim. Inna jahannama kanat mirsada. Banyak ancaman-ancaman Allah. Banyak yang ingat terhadap ancaman Allah. Buktinya masih kene tidak takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, jadi zikir ke Allah teh bukan hanya dalam asma wa sifatnya saja, tapi ingat kepada Allah teh karena parentahna, karena laranganana, karena janjinya, dan karena ancamannya. Makanya nih orang-orang yang beriman itu luar biasa hadirin. Makanya nanti orang yang beriman itu akan punya pirasat. Ittaqu pirasatul mu'min fa innahu minurillah. Matak pirasatna jalma nu iman mah sok naon tah? Sok betul pirasatna jalma nu iman, karena eta teh tina cahaya Allah. Bertakwalah karena pirasatna jalma mukmin, sabab pirasatna jalma mukmin teh eta fa innahu minurillah, tina cahayana Allah. Kalau kita benar-benar jadi seorang mukmin, mata pirasatnya kadang-kadang Masya Allah, karena dibimbing oleh minurillah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dini ikhwata iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rizki. Makanya dalam urusan rizki itu bukan jumlah tapi barokah. Makanya ini harus kita selalu yakini dengan keimanan. Kita harus meyakini bahwa setiap hari itu kedatangan takdir, mintalah takdir yang baik. Kita harus setiap hari kita harus mengingat kematian, karena 70 kali malak Ijrohil selalu datang kepada kita, menemui kita, menengok kita 70 kali katanya. Berarti 24 jam teh sabara menit sakali. Tapi kadang-kadang kita lalai hadirin yang dirahmati Allah. Makanya aksiru dzikra hadhimil ladat, perbanyak katanya. Perbanyak dzikir yang memutuskan kepada kenikmatan. Apa yang memutuskan kenikmatan? Al-maut. Karena hikmah ketika kita banyak mengingat kematian, kita akan segera tobat, akan buru-buru tobat. Ajilu taubati qoblal maut,
bersegeralah bertaubat sebelum datang. Yang kedua, ketika kita hikmah dalam mengingat kematian, kita tidak akan rakus dalam urusan dunia. Kita akan qanaah dalam urusan dunia. Kita akan berhati-hati dalam urusan dunia. Mana hak kita, mana hak orang lain. Tapi orang yang tidak mengingat kematian mah rakus terhadap urusan dunia. Hak orang lain juga akan ingin dimiliki. Nah, inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mengingat kematian selalu nasatun fil ibadah. Orang yang selalu mengingat kematian akan bersemangat dalam urusan ibadah. Kenapa kita santai dalam urusan ibadah? Kenapa kita berleha-leha dalam urusan akhirat? Karena marukana muanawan. Inilah hadirin yang dirahmati Allah. Makanya kita harus selalu mengingat kematian teh hikmahna teh banyak nih. Minimal tilu tah. Bakal segera tobat, bakal loba istighfar, moal rakus dina urusan dunia, akan semangat dalam urusan ibadah. Makanya pastabiqul khairat kan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Makanya ini hadirin yang dirahmati Allah, kita harus memperbanyak ini. Karena luar biasa. Seperti ya ketika Ramadan itu kan, ketika Ramadan kemudian Idul Fitri ada masa kebahagiaan, tapi ada yang duka gitu kan. Karena itulah ada bahagia, ada duka cita gitu. Seperti kejadian di keluarga, satu hari setelah Idul Fitri ternyata adiknya Rai ngantunkeun dalam keadaan tabrakan gitu. Tabrak yang menabrak. Berarti aya tabrakan mah sehat heula nya. Itu naon? Nah, di tempat tabrakan gara-gara ya wasilahnya mah remblong ternyata Masya Allah. Makanya berhati-hati ketika ya qadarullah ya, kalau motor metik itu kalau sudah panas ya itulah resikonya terjadi ya, lemblong. Tapi ketika dikembalikan kepada iman, kepada takdir, itulah mungkin harus seperti itu kematian. Setelah adik meninggal, kemudian paman meninggal 5 hari setelah itu, mang meninggalkan gitu. Wah, inilah Masya Allah berturut-turut gitu, itulah kematian. Makanya harus kudu selalu banyak mengingat kematian. Ternyata mati itu bukan kepada orang yang tua, orang yang sakit, orang yang muda, orang yang tua, tapi mati itu kepada orang yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi maut teh lain keur kanu kolot, lain keur kanu murah, lain kanu gering, lain keur kanu sehat, tapi keur kanu hirup. Berarti nu hirup urang sadaya, nu hirup aya artinya nu hirup. Lain keur anu kolot. Buktina geus kolot masih keneh, buktina nu gering masih keneh. Berarti kanu naon? Kanu hirup. Berhati-hati yang hidup ini kita. Makanya hidupkan hati kita dengan iman, hidupkan hati kita dengan amal soleh. Jangan sampai kita menghidup tapi tidak hidup dengan amal, berarti kita teh naon tah. Maka sekarang itu banyak yang mati jiwanya, hidup badannya tapi mati jiwanya. Hanya hadirin yang dirahmati Allah, ya inilah dituntut oleh kita, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang benar-benar istiqomah, menjadi benar-benar, karena karomatul mukmin al istiqomah. Makanya bagaimana kita menjadi orang yang istiqomah? Yang pertama adalah tambahan ilmu. Kenapa kita harus istiqomah? Kenapa kita tidak istiqomah? Teu nambahan naon? Ilmu. Jadi orang yang istiqomah itu selalu bertambah, waziyadatan fil ilmi. Jadi syaratnya istiqomah kudu nambahan ilmu. Ilmu apa? Karena ilmu sekarang itu banyak ilmu tanya. Didapatkan dengan cara mudah sekarang ilmu itu. Bukan hanya di majelis taklim sekarang, tapi di media-media sosial juga banyak mendapatkan ilmu. Tapi kita harus punya filter, harus punya saringan. Dari mana ilmu ini datangnya? Makanya kita juga ilmu juga jangan sembarangan. Makanya tiap pagi kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu tambah ilmu akan menjadikan kita menjadi orang yang istiqomah.
menjadi orang yang lurus, menjadi orang yang pancek kita dalam keyakinan kita kalau kita tambah ilmu. Makanya Masya Allah, kalau kita istirahat libur dalam tolabul ilmi mangga rawaskeun kumaha lamun kita libur kamari libur sa minggonnya sabadana Ramadan asa ada yang kurang. Kalau kita makanya selalu bertanya, irahanya ngaos di Abu Bakarnya, iraha ngaos di Abu Bakar pastinya. Tapi kan ada libur juga, ada libur apa? Idul Fitri. Makanya setelah liburan, Masya Allah kan kita dengan haus dengan ilmu. Meskipun ilmu selalu ulang-ulang. Tapi diulang-ulang keneh oge, anggar keneh kita teh masih naon. Karena manganya ya kita ingat teh mas ketika di masjid, tapi ketika sudah keluar barho bubar poho. Inilah barho jadi bubar poho dalam ilmu itu. Kadang-kadang masih ada yang ya minimal berapa persen ilmu yang nempel gitu kepada diri kita, di dalam jiwa kita ilmu berapa persen yang sudah diamalkan gitu kan. Apalagi di bulan Ramadan itu, wah Masya Allah di sini kan dengan ustadz-ustadz dia keilmuan yang luar biasa. Wah, penyerapannya yang diserap oleh kita berapa persen gitu. Berapa persen yang diserap dengan ustadz-ustadz yang keilmuannya yang luar biasa. Tapi kita tadi juga jangan sampai tolabul ilmi kita itu karena siapa? Karena ustadz. Mungkin teh mau naon tah, mau jadi ilmunya, mau jadi hidayah kalau tolabul ilmi karena ustadz. Makanya dituntut keikhlasan, hadirin yang dirahmati Allah. Makanya ini yang pertama, kita agar kita istiqomah itu harus ditambahan ilmu. Makanya sok tambahan ilmu dari pengamatan, dari kita membaca, dari kita mentadaburi. Makanya ketika kita healing, ketika kita rekreasi apa, harus tambah ilmu kudu nama. Ieu mah lain tambah ilmu, tapi kalah tambah naon? Karudet. Jadi healing teh kalaka healing ka ditu ka dieu kalaka hulang gitunya. Tetep we angeurna teh mencari ketenangan mah aya dina sujud. Akhirna mah ketenangan mah aya dina naon? Aya dina sujud ternyata. Anggar we dina sujud gitu nya. Sok sanaos ka ditu ka dieu hayang naon? Healing gitu nya. Wah ieu teh mah dina sujud we anggar. Maka niatan pergi kemanapun kita membaca apapun harus tambah ilmu agar kita istiqomah. Yang kedua hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ingin istiqomah, ciptakan lingkungan yang soleh, ciptakan circle yang soleh. Karena ketika circle yang soleh itu akan mempengaruhi kepada karakter kita. Ketika kita bergabung dengan komunitas ahli ibadah, mungkin ya kita akan terbawa ibadah kan. Karena di sana ada saling memberikan nasihat-nasihat. Kalau kita circle-na ibu-ibu teh jeung ahli gibah, beuneunan pasti bakal naon tah? Ngagibah we meureunna da circle-na naon tah berpengaruhnya, lingkunganana ngagibah gitu kan. Tah ieu mah di pengajian oge kadang-kadang kan sok kumpulna teh jeung ahli naon tah? Di tempat pengajian oge angeurna teh naon tah? Bahkan ketika umroh pun, ketika berangkat, ketika sapar pun, ya seperti itu circle-nya dan cari gitu kan. Safrekuensi gitu kan. Seperti naon piit jeung piit deui gitu kan, ning gagap jeung naon deui. Seperti gitulah ketika umroh seperti itu. Jarang eta gagak jeung naon? Jeung piit gitu. Jarang jalma beunghar jeung jalma miskin dah gitu. Jalma miskin jeung jalma miskin deui, jalma beunghar jeung jalma beunghar eta kitu we atuh. Kuduna mah jalma beunghar teh sakali-kali jeung jalma miskin gitu kuduna. Seperti itulah, apalagi di sapar itu, ketika sapar itu karakter seseorang itu kelihatan. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, inilah bangun circle yang baik. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli hukman wa alhikni bisolihin. Ya Allah, berilah kami ilmu, hikmah, wa alhikni bisolihin, masukkanlah ke lingkungan yang soleh. Makanya ini harus kita ciptakan lingkungan yang soleh. Baik di mana? Baik di rumah tangga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan komunitas-komunitas, ciptakan lingkungan yang
soleh untuk membangun apa? Keistiqomahan kita dalam keimanan, dalam ketauhidan. Karena kalau circle yang tidak baik juga akan mempengaruhi kepada karakter kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, agar kita istiqomah itu sibukkan diri dengan ketaatan. Sibukkan dengan ketaatan. Pertanyaannya, apakah kita sibuk dengan ketaatan? Apakah sibuk dengan kemubadiran, kemaksiatan? Kalau kita sibuk dengan ketaatan, insya Allah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ingin istiqomah, kita harus tahu tujuan hidup kita. Fa'aina tadhabun? Pertanyaannya, fa'aina tadhabun? Mau kemana kita pergi? Ini pertanyaan ini luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertanyaan, fa'aina tadhabun? Mau kemana kita pergi? Mau kemana kalian pergi? Dijawab oleh Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 84, ilallahi marji'ukum jami'a. Allah yang membuat pertanyaan, Allah yang membuat jawaban. Luar biasa. Fa'ina tadabun? Mau kemana? Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah marji'ukum, kembali kalian jami'a, semuanya. Kita berarti kita akan kembali kemana? Ke Allah. Makanya orang yang istiqomah itu tahu tujuan hidup. Kita hidup di dunia ini bukan tempat kita, karena tempat di dunia ini adalah tempat sementara. Yang abadi, yang selamanya itu di sana. Makanya mudik yang sebenarnya itu ketika mudik kepada apa? Makanya ketika kita diingatkan, ketika kita naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, ditungtung ayat itu, wa inna ila rabbina lamun qalibun. Apa artinya wa inna ila rabbina lamun qalibun? Wa inna, dan sesungguhnya, ila rabbina, kepada Rabb kami, lamun qalibun, benar-benar kami akan kembali. Tapi kita sudah suka ingat? Kadang-kadang kita tidak ingat, hadirin yang dirahmati Allah. Kita akan kembali. Makanya sekecil apapun kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat, ketika kita hidup kita akan diminta pertanggungjawaban. Berkaitan dengan apa kita akan diminta pertanggungjawaban? Anin naim, tentang kenikmatan. Tsumma latus'alunna yauma idzin. At-Takasur ayat 8 ini. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kami akan minta pertanggungjawaban anin naim, terhadap kenikmatan. Awas kenikmatan ini. Sementara kenikmatan itu adalah banyak. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat dari Allah, tidak akan terhitung. Tapi kadang-kadang kita suka apa? Melupakan kenikmatan. Makanya dalam Quran surah Ar-Rahman kita selalu disindir, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad, nikmat yang mana lagi yang kita dustakan, yang kalian dustakan. Ini nikmat hadirin yang dirahmati Allah. Makanya pergunakan kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya. Syukuri. Jadi kita harus senantiasa bersyukur. Makanya orang yang selalu bersyukur itu adalah orang yang selalu mengakui bahwa semua nikmat itu dari Allah. Hada min fadli Rabbi, inilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari kita, bukan hasil usaha kita. Makanya berhati-hati ucapan kufur ini, hasil ikhtiar tidak mengkhianati. Ini kalimat kufur ini. Tapi kalimat ini teh banyak yang diucapkan oleh siapa? Oleh kita. Jadi apa kalimat apa? Berhati-hati dengan kalimat ikhtiar, usaha tidak mengkhianati hasil. Berarti hasil teh menang saha? Menang urang. Ari Allah dikamanakeun. Ari Allah dikamanakeun gitu kan. Berarti tidak melibatkan Allah. Ini persis seperti perkataan apa? Perkataan Korun. Perkataan Korun kan.
Itu menang saya, menang usaha saya, menang kerja keras saya, menang kerja cerdas saya, gitu, harta itu. Ini kalimat-kalimat ini yang kita harus waspadai, ya. Kalimat-kalimat ikhtiar tidak mengkhianati hasil. Ini luar biasa kalimat kufur ini, ya, karena tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus selalu hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bersyukur adalah orang yang selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, selalu disebut wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Wah, ini kan selalu disebut-sebut kan, selalu dibilang-bilang ketika mendapatkan kenikmatan. Suka dibilang-bilang ketika mendapatkan kenikmatan, mendapatkan untung, mendapatkan kebahagiaan, sok dibilang-bilang, sok diwartos-wartos, anu sok diwartos-wartos teh naon? Kasusah kabunga. Nu sok diwartos-wartos teh kabunga kasusah. Sok dibalik keneh wae urang mah nya, dibalik keneh wae tah dibalik. Ari kasusah sok diomong-omongkeun, ari kabunga jempenya. Mun untung jempe, lamun buntung, lamun naon, lamun orang sok diomong, aduh ayeuna teh usaha teh. Kalimat oge geus aduh nih, aduh usaha teh ayeuna teh keur sepi cenah. Mun keur rame mah repeh nyatanya. Padahal mah konsepna ge ayatna oge selalu kita baca wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Cantiasa ngamalkeun ieu ge nya wa amma bi ni'mati rabbika hadis tanya. Lamun kenging kanikmatan hadis wartos-wartos. Dan kepada kenikmatan kita itu harus bertanggung jawab, karena sekecil apapun kenikmatan itu akan diminta pertanggung jawaban. Inilah hadirin yang dirahmati Allah, orang yang tahu tujuan hidup itu adalah sekecil apapun akan berhati-hati tentang kenikmatan, tentang janji. Awas, janji juga akan dipinta pertanggung jawaban. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan dipinta pertanggung jawaban. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ini pertama surah Al-Maidah kan, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Ayeuna keur loba janji Kabupaten Tasik. Oh, Kabupaten Tasik keur loba janji deui. Kamari geus janji kan, tahu kamari ayeuna janji deui. Ada janji deui. Ya ini mangga lah, janjinya mudah-mudahan ditepati ya. Bukan naon janji-janji apa. Karena sekecil apapun akan dipinta pertanggung jawaban. Tapi kita juga janji makhluk terhadap Allah, kita terhadap manusia terhadap Allah. Ingat, kita juga selalu janji kepada Allah. Makanya jangan sampai kita janji kepada Allah kan bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji kan itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu apa? Janji. Apakah kita selalu ditepati itu janji kita kepada Allah? Yang kedua, janji kepada Rasul. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa manahakum anhu pantahu. Apa yang datang dari Rasul laksanakan, apa yang dilarang oleh Rasul jauhi. Kita akan mentaati, mengikuti sunnah-sunnahnya. Janji itu kepada siapa? Kepada Rasul. Janji kita orang tua terhadap anak, ini juga kadek, hati-hati. Janji kita kepada anak, bagaimana orang tua terhadap anak? Ingin mensolehkan, ingin mendidik, mentarbiah. Janji ini kepada orang tua terhadap anak kita. Makanya ini hadirin yang dirahmati Allah. Tapi banyak orang tua yang ingkar terhadap janji. Buktinya banyak orang tua yang dayus, orang tua yang membiarkan kemaksiatan yang dilakukan oleh anaknya. Hati-hati hadirin yang dirahmati Allah. La yadkhulul jannata dayus, tidak akan masuk surga orang yang dayus. Ketika anak putrinya dibonceng yang bukan muhrim oleh biarkan mangga we. Kita tidak apa. Ketika anak putrinya tidak menutup aurat, masih banyak orang tua yang dayus.
ketika istrinya tidak menutup aurat, dayus suaminya itu kan dayus. Sementara diancam la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang dayus. Janji kita orang tua terhadap anak. Janji anak terhadap orang tua, bagaimana janji anak terhadap orang tua? Wah, selalu ingin berbakti, mendoakan, membuat bahagia orang tua. Ini janji anak terhadap orang tua. Tapi buktinya banyak anak yang durhaka terhadap orang, berarti melanggar janji kita suami terhadap istri, janji istri terhadap suami. Suka dimurojaah, suka dibaca lagi janji suami terhadap istri, suka diingat-ingat lagi. Baheula we ketika akad dina nikah, berarti janji teh berarti masih banyak yang kita kadang-kadang melanggar janji suami terhadap istri, istri terhadap suami. Banyak, apalagi sekarang itu yang banyak melanggar janji istri terhadap suami. Wah, Masya Allah. Makanya banyak sekarang itu istri-istri cuanki ini. Istri-istri cuanki, cul anak, cul salaki. Istri cuanki itu naon? Cul anak, cul salaki. Ini kok itu komono, wah gitu kan, antep we. Anak jeung salaki mah antep we, diantep kan. Eta teh kade bu doraka teh kade dah. Ulah sampaikeun ka membiarkan anak dan suami naon, nah ieu teh. Keun we diurus anakna usaha cenah kan. Padahal mah suami untuk mencari nafkah, istri harus di rumah, wa qarna fi buyutikunna gitu kan. Tapi kan banyak pelanggaran ini. Janji kan, janji teh teu naon tah sok dikumaha sa dilalaikan janji teh. Padahal mah innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan dipinta pertanggungjawaban. Apalagi janji pemerintah kasaha. Wah, pemerintah kasaha di atasan ke bawah, wah janjina luar biasa, janjina luar biasa kan. Di musim-musim sekarang, musim-musim janji marukana moal dipenta pertanggung jawab, berat sebetulnya. Innal ahda kana, apalagi orang yang beriman itu terikat dengan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman penuhilah janjimu. Mata orang yang beriman mah tong loba teuing janji. Tapi kalimat urang mah insyaallah nih. Tapi insyaallah naon tah? Insyaallah Sunda atau insyaallah naon tah? Insyaallah Islam. Biasa nama insyaallah teh naon? Insyaallah naon tah? Insyaallah Sunda. Insyaallah moal cenanya, insyaallah moal. Saya hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kita harus selalu ingat terhadap janji akan dipinta pertanggungjawaban. Apalagi yang akan dipinta pertanggungjawaban itu adalah inna sam'a wal basara wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Wah, ini juga akan dipinta pertanggungjawaban. Pendengaran, penglihatan, hati akan dipinta Ingat hadirin yang dirahmati Allah tuh. Ternyata pendengaran, penglihatan oge hati bakal dipinta pertanggungjawaban. Apalagi dalam hadis itu la tajulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in kan. Akan dipinta pertanggungjawaban, tidak akan melangkah kaki kita di hari kiamat sehingga ditanya 4 perkara. An umrihi, tentang umur kita, dipakai apa umur kita sampai habis. An umrihi, tentang umur. An malihi, tentang harta kita. Min aina, dari mana dan kemana dibelanjakannya. Wah, tentang harta mah 2. An jismihi, tentang jasad kita, dipakai apa jasad kita nepikeun ka lemah sekarang, dari kuat kepada lemah, dipakai apa kita. An ilmihi, diamalkan atau tidak ilmu kita. Oh nih, berhati-hati hadirin yang dirahmati Allah, ini kita akan dipinta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat itu. Sebelum kita melangkah nanti ke langkah yang selanjutnya, ini passwordnya teh naon, ditanya teh naon tah? Umur, harta, jasad, jeung ilmu. Masya Allah. Tapi kita kadang-kadang suka goflah, suka lalai hadirin yang makanya dengan wasilah pengajian ini kita diingatkan hadirin ikhwat iman. Makanya kita harus selalu mengingat
kepada tujuan hidup kita. Karena ketika kita di akhir ini akan dipinta pertanggungjawaban minimal tentang apa? Kenikmatan, tentang janji, penglihatan dan pendengaran hati, kemudian dalam jasad kita ini juga akan dipinta pertanggungjawaban. Dan yang kelima, yang terakhir hadirin, agar kita istiqomah itu kita harus selalu memohon, berdoa kepada Allah. Makanya 5 nih harus ini kan, memohon agar kita istiqomah, tambahan ilmu, sok ciptakan circle lingkungan yang soleh, sibukkan diri dengan ketaatan, tahu tujuan hirup, jeung anu terakhir mah iwati naon terakhir mah jurus terakhir mah loba ngadoa urang eta. Minimal doana teh yang muqallibal berat ayeuna teh kalau kita tidak ini mah. Tantangan kita ke depan itu berat sekarang, itu gampang goyah gitu, gampang berubah ayeuna. Bisa diiming-iming, bisa diamang-amang ayeuna mah. Awas, makanya kita harus kuat. Dengan iming-iming tidak akan kita tikan goyah, dengan iming-iming, dengan amang-amang tergoyah gitu. Karena kita istiqomah kuat dengan akidah kita, keyakinan kita. Kalau diiming-iming gampang, oh komo ayeuna kan dilaparkan, dimiskinkan, diiming-iming gampang kan. Disingsieunan, diamang-amang, wah kok mau diamang-amang. Awas, ini metodenya diiming-iming jeung diamang. Ini luar biasa, makanya dituntut ya kita harus menjadi orang-orang yang istiqomah. Makanya a'dhamul karomatul mu'min al istiqomah. Agungnya kemuliaan seorang mukmin itu adalah istiqomah. Makanya agar kita istiqomah minimal kita kiatnya ini adalah 5. Tambahan ilmu, sok ciptakan lingkungan yang soleh, sibukkan diri dengan ketaatan, kita tahu tujuan hidup, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Da ari ngaos mah tong lami-lami teuing nya, sakitu 15 menit sebetulnya mah daya tangkap kita teh. Ka itu nama setelah 15 menit mah bubar we katanya. 15 menit pengajian itu sebetulnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. 11 bulan kita buktikan, 11 bulan ke depan kita harus berjuang terus, berjuang karena kehidupan kita tidak lepas dengan perjuangan. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin yang itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Yang benar dari Allah, yang salahnya dari lisan, dari kebodohan. Mudah-mudahan bisa mengingatkan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.